Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di program Rehat, Renungan Hati Sehat, Gereja Baptis Indonesia Ngatinegara, Yogyakarta. Kita layak bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kali ini kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama tentang hal bertekun. Namun sebelum belajar firman Tuhan, mari kita berdoa mohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk mengerti apa yang difirmankan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, saat ini kami mohon anugerah-Mu, Kau curahkan di dalam setiap kami, supaya kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih kalau sampai saat ini kami boleh belajar firman Tuhan, dan kami terus mau hidup seturut dengan firman-Mu. Layakkan kami untuk belajar firman-Mu, dan kami terus mohon pertolongan dan anugerah Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu, kami masuk serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Ibrani 10 ayat 36 sampai 39. Saya akan membacakan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengamati keadaan sekarang ini, khususnya di saat pandemi ini, banyak orang terpapar adanya virus corona. Jika kita melihat data yang disampaikan di media, banyak tempat sekarang ini menjadi daerah zona merah. Perekonomian juga semakin terpuruk. Banyak orang yang mempunyai usaha pada tutup karena tidak laku, omsetnya turun drastis. Dampaknya membuat banyak orang stres. Nah, bagaimana kita sebagai anak Allah, orang-orang percaya? Apakah situasi ini mempengaruhi hidup kita? Terlebih lagi adalah iman kita. Apakah iman kita menjadi layu? Tidak bertumbuh? Tentu saja hal ini sedikit banyak pasti mempengaruhi kondisi kita. Kekhawatiran akan terpuruknya ekonomi yang mempengaruhi kehidupan kita, bisa jadi itu akan mengganggu pertumbuhan iman kita. Rasa takut dan khawatir yang kita rasakan pasti mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, bahkan dengan relasi, semuanya akan terganggu. Tetapi kita tidak boleh hubungan kita dengan Tuhan itu terganggu. Justru dalam situasi seperti saat ini, kita harus lebih intens atau tekun. Tadi saya buka kamus bahasa Indonesia. Bertekun itu artinya tetap berpegang teguh. Tekun dan kita harus aktif untuk selalu berkomunikasi atau berhubungan terus dengan Tuhan. Berpegang teguh dengan Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 36 yang kita baca tadi, sebab kamu memerlukan ketekunan,
supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Memang kadangkala ada perasaan tidak ada jalan. Jalan yang akan kita lalui itu tertutup. Begitu banyak tantangan dan gejolak. Tetapi yakini bahwa di ujung jalan sana pasti ada jalan terbuka. Pasti ada kemenangan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ingatlah, kemenangan itu telah diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Pada hari-hari akhir zaman ini akan datang masa sukar. Tetapi satu hal yang pasti, jika Allah ada di pihak kita, dan kemenangan itu akan kita terima bagi kita orang percaya yang selalu bertekun. Jadi bertekun harus berpegang teguh pada iman keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika ada rasa tertekan atau berbeban berat pada saat-saat ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Tetap kuat, sandarkan semuanya kepada Tuhan. Ada beberapa trik atau solusi dalam menghadapi situasi dan suasana seperti sekarang ini. Saya ada beberapa tadi, yang satu adalah apa? Tersenyum. Tersenyum adalah sangat mudah kita lakukan. Dengan tersenyum berarti suasana hati kita akan menjadi gembira. Ini akan memperkuat kekebalan tubuh rohani kita. Di Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kemudian trik yang kedua, ucapkan kalimat iman. Jangan mudah mengatakan kalimat yang negatif atau putus asa. Misalnya, saya sudah tidak kuat lagi menghadapi semuanya ini. Atau mungkin kalau kita menghadapi anak saya ini memang bandel. Nah, ini kan nadanya negatif. Nah, itu jangan sampai itu kita ucapkan. Kemudian trik yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Allah. Tidak dipungkiri bahwa manusia yang terbatas ini sangat membutuhkan Allah yang maha perkasa, yang maha tak terbatas. Jadi mulailah dengan rajin berdoa, baca firman Tuhan, ikuti kegiatan di gereja. Nah, kegiatan gereja saat ini tidak bisa kita lakukan secara bertemu tatap muka, tapi kegiatannya masih ada yang dilakukan dengan online. Kita bisa berdoa secara online, kita bisa ibadah secara online, dan lain sebagainya. Kemudian trik yang keempat adalah kuatkan hati dan terimalah kemenangan. Nah, di sini kita harus memulai dengan kata-kata yang positif. Saya menang bersama Yesus. Sengat maut dan kuasa dosa sudah dikalahkan oleh Yesus. Ini akan membuat iman kita terbangun. Jadi
katakan hal-hal, kata-kata yang positif untuk terus hidup bersama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita bisa tersenyum gembira, berkata positif, dan selalu dekat dengan Tuhan, pasti kita dapat menghadapi semua tantangan yang ada di depan kita. Yang tidak kalah penting yaitu mempunyai iman yang tekun. Artinya, iman kita tidak goyah ketika situasi dan kondisi yang tidak baik menimpa kita. Iman yang tekun artinya bagaimana? Iman yang tekun artinya kita memiliki iman yang bertumbuh, memiliki hikmat dari Tuhan, penguasaan diri, apa yang kita lakukan bisa menjadi teladan bagi orang lain, bisa juga tetangga di lingkungan kita tinggal. Iman yang tekun artinya apa yang menjadi keyakinan kita tersebut kita lakukan terus-menerus dengan sukacita, penuh pengharapan, dan mempunyai ketahanan. Tadi di bacaan yang kita baca tadi, di ayat yang ke-36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh yang dijanjikan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar firman Tuhan sangat diperlukan untuk membangun iman kita supaya bertumbuh. Tetapi kurang afdol, kurang lengkap jika itu tanpa penerapan. Nah, penerapan ini sangat penting. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa harus dilakukan dengan tekun. Di dalam Kolose 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa kepada Allah adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa juga merupakan nafas kehidupan rohani kita, supaya rohani kita bertumbuh. Melalui doa, Tuhan bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Penerapan yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 13 dikatakan, sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kita ada program ABA, Ayo Baca Alkitab. Nah, itu suatu metode supaya kita diberikan semangat supaya kita bisa membaca firman Tuhan ini terus-menerus. Jadi, membaca firman Tuhan harus kita terapkan supaya iman kita tidak mati. Kemudian berikutnya, menuruti dan menantikan kedatangannya. Menuruti apa? Menuruti firman Tuhan. Sebagai bukti kita bertekun. Kita harus menuruti firman Allah dan dengan setia menanti kedatangannya. Sebagai orang percaya, kita harus menjaga kesucian kita. Tidak bercacat sebagai mempelai wanita yang siap menyambut mempelai pria. Jadi harus kita jaga sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini janji Tuhan. Kemudian penerapan yang berikutnya adalah pelayanan. Apakah Bapak Ibu mempunyai pelayanan? Sebagai orang percaya, paling tidak harus punya satu pelayanan. Pelayanan sekecil apapun yang Bapak Ibu punya, lakukan dengan setia dan tekun.
Jadi kita semua harus mempunyai pelayanan apa saja yang bisa dilakukan. Lakukan terus-menerus dengan setia dan tekun. Ketika kita tekun melakukan pelayanan sekecil apapun, pasti Tuhan akan mempercayakan pelayanan yang lebih besar lagi. Banyak orang yang mengatakan, saya tidak punya pelayanan apa-apa. Nah, sesungguhnya ini tidak benar. Tadi di awal di sana dikatakan ada apa? Senyum. Senyum itu merupakan pelayanan juga. Coba kalau kita tidak punya senyum, pasti orang akan menjauhi kita. Dikira kita ini orang yang sombong, orang yang angkuh. Tapi dengan senyum ramah, banyak orang yang menyukai kita. Dan kita bisa bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Berdoa. Kalau tidak bisa malu tersenyum, kita bisa berdoa. Berdoa bisa dilakukan di mana saja. Di dalam kamar juga bisa. Dimanapun berdoa bisa dilakukan. Di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini penerapan yang berikutnya adalah ibadah. Ibadah itu harus kita lakukan terus-menerus juga. Dengan tekun kita lakukan. Ibadah bisa dilakukan di mana saja. Apalagi saat ini kita belum bisa bertemu bertatap muka, maka ibadah bisa dilakukan dengan online. Tetapi ibadah bisa dilakukan dalam bentuk yang lain, misalnya kita bisa berbagi dengan orang lain. Bisa juga berbagi kepada tetangga di sekitar kita. Berbagi apa saja. Berbagi tidak harus berupa materi. Kita bisa memberikan nasihat atau memberikan solusi kepada orang lain yang sedang menghadapi kesulitan dan lain-lain. Jika kita melakukan dengan tekun, maka selain kita menjadi berkat, kita pun diberkenan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan apa yang menjadi perintah Allah dan kita lakukan dengan tekun agar supaya iman kita bertumbuh dan berbuah. Pasti kita beroleh kemenangan. Kita mampu menghadapi situasi dan masalah yang terjadi seperti sekarang ini. Kiranya firman Tuhan yang sekelumit ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan boleh menjadi berkat dan boleh menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.